saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, ketika saya mempersiapkan untuk khotbah hari ini beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Saudara, Tuhan itu meletakkan satu ayat. Tuhan katakan Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Saudara, saya langsung baca dan hati saya bergetar, saudara, karena itu merupakan nasihat buat saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, dan saya tahu bahwa saya akan khotbah di bulan Mei awal hari ini, firman ini akan saya sampaikan. Saudara, saya belum tahu tema bulan ini, maka saya deg-degan, saudara. Maka hari Sabtu kemarin tanggal 1, saya dengar baik-baik tema untuk bulan Mei ini, saudara. Lalu hambanya pada saat itu mengatakan, tema bulan ini, bulan Mei, adalah anugerah yang sempurna. Saudara, saya renungkan. Lalu saya terus berbicara kepada Tuhan sambil saya bekerja, saudara. Sambil tangan saya mengerjakan sesuatu, saya terus kontak sama Tuhan. Tuhan, nggak nyambung ya ayat yang saya dapat, ayat yang Tuhan kasih sama saya. Terus Tuhan itu katakan, pelajari tentang anugerah. Pelajari tentang anugerah. Lalu saudara, saya cepat-cepat langsung saya renungkan dan saya pelajari, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu saya mempelajari itu apa arti anugerah, kata anugerah itu, saudara, kata anugerah itu berasal dari bahasa Ibrani itu kehem. Bahasa Yunaninya charis, artinya kasih karunia. Kasih karunia. Saudara, kata kasih karunia itu adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh yang layak dihukum. Kemurahan hati Allah untuk memberikan, saudara, anugerahnya itu, saudara, kepada orang yang tidak layak menerima atau kepada orang yang layak untuk dihukum, saudara. Itulah anugerah, itulah kasih karunia, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, lalu Tuhan membawa saya, ya, langkah demi langkah. Sebelum saya mengajak kita membaca di Wahyu 2 ayat 4 itu, saudara, mari kita baca terlebih dahulu Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 5, saudara boleh perhatikan di situ, saya akan membacanya mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ayat 4 akan saya mulai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, atau oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, oleh anugerah, oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, saudara, itu bukan karena kekuatan kita. Kalau kita bisa datang beribadah, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, itu bukan karena kita baik. Itu hanya karena kasih karunia atau anugerah. Karena Tuhan mengatakan dalam firman ini, dikatakan kasih karunia itu melimpah-limpah, saudara. Tidak terbatas, saudara. Tidak terbatas. Hari ini judul khotbah saya adalah jangan tinggalkan kasih karunia. Jangan tinggalkan anugerah. Apa yang Tuhan mau pesankan kepada kita? Jangan sampai kita tinggalkan anugerah. Jangan sampai kita tinggalkan kasih karunia, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, anugerah itu berlimpah-limpah, saudara. Anugerah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Benar? Amin, saudara. Anugerah kasih karunia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang dikhawatirkan adalah kita yang meninggalkan anugerah itu. Maka pesan Tuhan hari ini, saya tidak akan menguraikan panjang lebar tentang anugerah, karena hidup saudara dari sejak lahir, dari dalam kandungan sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah. Bukan sedikit, tapi berlimpah-limpah. Saya tidak membeberkan tentang anugerah, saudara, tetapi saya mau ingatkan sesuai dengan pesan Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam hati saya. Jangan sekali-kali meninggalkan anugerah itu. Jangan sekali-kali meninggalkan kasih karunia itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu contoh ya. Ada satu contoh, saudara. Saya saat merenungkan firman Tuhan muncul ini, saudara ya, supaya kita dapat memahami anugerah seperti apa yang kita terima. Ini sebagai perumpamaan, saudara. Ada seorang bapak punya anak yang disayanginya, ya. Anak itu yang dinanti-nantikan, saudara. Ketika anak itu lahir, dia rawat dengan baik, dia fasilitasi, dia didik dengan baik, dan seterusnya. Tetapi saudara, satu ketika anaknya ini dibunuh oleh orang. Seorang pembunuh membunuh anaknya ini, saudara. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, tentu si pembunuh tidak akan dibiarkan. Yang berwajib menangkap pembunuh itu, saudara. Dan pembunuh itu harus ditangkap dan harus diadili dan harus dihukum, bahkan dihukum mati, karena sudah membuat mati nyawa orang lain, saudara. Tetapi bapak yang punya anak ini, saudara, bapak ini berkata, saya tidak akan menghukum si pembunuh. Dia katakan kepada yang berwajib, saya mau bebaskan. Jangan dihukum, bebaskan dia, lepaskan dia. Saudara, bapak ini punya belas kasihan. Itu belas kasihan, saudara. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, sebatas itu belas kasihan. Tetapi bapak ini selanjutnya tidak hanya membebaskan orang pembunuh itu, tetapi bapak ini mengambil si pembunuh itu, saudara, mengangkat si pembunuh itu menjadi anaknya sendiri. Dia bawa ke rumahnya, dia sediakan semua keperluannya, dia didik dengan baik, lalu dia ajari banyak hal, dia kasih warisan, saudara. Dikasih warisan, difasilitasi dengan luar biasa, saudara. Saudara
yang namanya anugerah. Seharusnya si pembunuh harus dibunuh, tetapi diambil, diangkat menjadi anak, saudara, dipelihara, dididik dengan baik, difasilitasi, bahkan diberi warisan untuk masa depannya ke depan sampai dia mati, disediakan semua. Ini gambaran anugerah supaya kita dapat menangkap anugerahnya Tuhan. Bapa di surga lebih dari seorang Bapa itu, saudara. Anugerah dari Bapa di surga itu lebih dari apa yang kita dengar dari perumpamaan ini. Jadi biarlah setiap kita selalu menghargai kasih karunia dari Tuhan, menghargai anugerah dari Tuhan, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Judul khotbah saya, sekali lagi saya katakan, jangan tinggalkan kasih karunia. Jangan tinggalkan kasih karunia. Poinnya di sini, saudara, ada dua hal. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak mau kita tinggalkan kasih karunia. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan. Beberapa tahun kemudian, anak ini atau seorang pembunuh tadi, saudara, beberapa tahun kemudian, saudara, ya, beberapa tahun kemudian setelah dia menikmati banyak hal yang ajaib dan luar biasa, saudara, ketika dia menikmati berkat yang melimpah, perhatian istimewa dan sebagainya, pemeliharaan dan jaminan ada dalam kehidupannya. Tetapi beberapa tahun kemudian, anak ini tergoda, atau pembunuh ini kembali tergoda. Dia bertemu dengan teman-temannya masa lalu, teman-temannya yang nakal, yang ada di lingkungannya, yang sudah membentuk karakternya menjadi seorang yang jahat, yang sudah membentuk karakternya menjadi seorang pembunuh. Dan dia kembali di lingkungan itu lagi, saudara. Dia kembali di lingkungan itu lagi. Lalu dia bergabung. Dia tidak kembali lagi ke rumah bapak yang sudah mengangkatnya. Di sini, saudara, artinya bahwa si pembunuh itu meninggalkan kasih karunia. Si pembunuh itu meninggalkan anugerah. Tadinya dia sudah menjadi orang yang layak, menjadi orang yang sama dengan teman-teman bapak itu tadi, menjadi orang yang terhormat, saudara. Tetapi setelah dia tinggalkan kasih karunia anugerah dari seorang bapak itu, dan dia kembali hidup lama, saudara, dia kembali kepada hidup lama, kembali jahat, kembali membunuh, ya. Dia berada di lingkungan yang jahat. Dia ada di situ, saudara. Dia kembali menjadi jahat. Dia kembali kepada hidup yang lama. Dia tinggalkan semua anugerah. Dia tinggalkan semua kasih karunia. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Maka hari ini Tuhan itu mengingatkan kepada kita, nah, kamu jangan seperti itu. Ini contoh, saudara. Ini perumpamaan. Tuhan berkata kepada kita, nah, kamu jangan sampai seperti itu, meninggalkan kasih karunia yang sudah aku berikan kepadamu. Saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan seperti ini, meninggalkan anugerah karena ada tawaran-tawaran dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan meninggalkan anugerah. Saudara, sekali lagi saya katakan, anugerah, kasih karunia tidak pernah meninggalkan kita. Karena anugerah yang sempurna dikatakan datang dari atas. Kasih karunia itu datang dari atas. Allah itulah kasih itu, saudara, yang melimpahkan. Maka kasih karunia, anugerah itu tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Tetapi seringkali anak Tuhan, pelayan Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan meninggalkan anugerah.
meninggalkan kasih karunia karena tawaran dunia. Bisa juga karena kecewa. Ada banyak hamba Tuhan kecewa, saudara. Ada banyak anak Tuhan kecewa sama Tuhan ketika doanya tidak dikabulkan, ketika hidupnya susah terus. Kecewa, marah sama Tuhan. Lalu dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan kasih karunia. Banyak hamba Tuhan kecewa, saudara, ketika dia sudah melayani, diurapi oleh Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Dia kecewa, saudara, karena dia bisa sembuhkan banyak orang dalam KKR. Dia bisa sembuhkan banyak orang dalam KKR, tetapi orang tuanya sendiri tidak disembuhkan. Dia marah sama Tuhan. Dia kecewa, kembali kepada hidup yang lama. Dia mulai mabuk-mabukan lagi, saudara. Dia mulai berjudi dan zina. Dia marah sama Tuhan. Dia tunjukkan sikap itu, saudara. Dia memberontak kepada Tuhan. Tuhan mau katakan hari ini, nah, jangan tinggalkan anugerah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, anggap itu sebagai sebuah proses didikan Tuhan, supaya di dalam didikan, ketika Tuhan mendidik kita, Tuhan pasti akan melimpahi dan menghujani kita lebih dengan anugerahnya, seperti pujian tadi, saudara. Jadi hari ini Tuhan mau katakan, jangan pernah tinggalkan anugerah itu, kasih karunia itu. Apapun yang terjadi, jangan pernah kau kecewa, saudara. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah merajuk sama Tuhan, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mendidik, jangan saudara tersinggung dan sakit hati. Ketika Tuhan memproses, jangan kau marah sama Tuhan, tapi mengucap syukur. Semuanya tujuan baik. Mengucap syukur. Hari ini Tuhan katakan, jangan tinggalkan anugerah itu. Jangan tinggalkan kasih karunia. Tetap ada. Sekali proses itu menyakitkan, saudara. Mungkin kita dihina, dibuang, dikucilkan. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai seperti kebanyakan. Sampai hari ini banyak sekali anak Tuhan, hamba Tuhan meninggalkan anugerah, meninggalkan kasih karunia. Sementara orang non-Kristen, saudara, banyak berbondong-bondong datang menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, memperoleh kasih karunia itu, memperoleh anugerah itu. Ketika anugerah itu dicurahkan berlimpah, mereka mendapatkannya di bangsa-bangsa sekarang, bahkan di Indonesia, saudara. Tetapi juga banyak sekali anak Tuhan, hamba Tuhan menjauhkan, meninggalkan kasih karunia, meninggalkan anugerah tanpa disadarinya. Tanpa disadarinya, dia kompromi dengan dunia. Dia bersatu dengan dunia tanpa disadari, sepertinya rohani, tetapi sesungguhnya menjerumuskan. Ini poin pertama. Kita masuk dalam poin kedua. Kita membaca di dalam kitab Wahyu. Poin kedua di dalam Wahyu pasal 2. Saudara lihat di situ, saya akan baca ayat yang keempat. Ini poinnya, saudara. Poin pertama tadi, lalu poin kedua. Saya akan baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekali lagi. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya diletakkan oleh Tuhan ayat ini, saudara, Tuhan berbicara supaya setiap kita menangkap ini baik-baik. Kalau yang pertama tadi, saudara, itu kelihatan, ya kan? Kelihatan, dia berjudi, dia mabuk, dia marah, kelihatan ya. Pasti orang lain juga, wah dia sudah murtad lagi. Atau seperti pembunuh tadi, kelihatan, wah dia sudah kembali
langkah lagi. Tetapi poin kedua ini tidak kelihatan, saudara. Poin kedua ini tidak kelihatan, dan ini yang harus hati-hati kita semua. Karena kejatuhan itu, saudara, perangkap yang dibuat oleh kuasa kegelapan, namanya saja perangkap, ya, itu tidak kelihatan. Kalau perangkap itu kelihatan, saudara, ya, itu langsung menghindar pasti. Ini tidak kelihatan. Jadi poin kedua ini, saudara, sekali lagi, namun demikian aku, Tuhan, mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara dikasih oleh Tuhan, meninggalkan kasih-Mu yang semula. Apa artinya ini? Meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih yang semula artinya kasih mula-mula. Amin. Kasih mula-mula, benar tak, saudara? Kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kasih itu cinta, saudara. Mula-mula itu artinya pertama. Jadi cinta pertama. Saudara, Tuhan temukan di dalam jemaat Efesus ini, saudara, dia sudah meninggalkan cinta pertamanya kepada Tuhan. Jemaat ini sudah meninggalkan cinta pertamanya kepada Tuhan. Saudara, saudara pernah tak mengalami namanya cinta pertama? Pernah? Masa tidak pernah sih? Pernah ya? Gimana rasanya? Cinta pertama, saudara, dikatakan ya, katanya cinta pertama itu susah untuk dilupakan. Betul apa gimana ya? Oh betul ya. Tapi jangan nanti bertanya ke sebelah suaminya atau istrinya, ya aku yang keberapa ya? Pak, aku yang keberapa? Nah, aku yang keberapa? Yang pulang ke rumah lalu berantem. Jangan ya, tidak boleh, saudara, karena merasa dia bukan yang pertama. Dia yang kesekian. Waduh, istriku ini atau suamiku ini tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Jadi aku ini dilupakannya. Tapi jangan berantem, saudara, ya, jangan berantem pulang ke rumah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saya bersyukur, saudara ya, saya sama suami saya cinta pertama saya, saudara. Cinta pertama saya terus sampai hari ini, bahkan sampai mati, tidak akan ada yang lain. Sekalipun si dia kurang menyenangkan, tetap jatuh cinta. Saudara dikasih oleh Tuhan. Orang bilang cinta pertama itu tidak pernah mati dan tidak bisa dilupakan. Kenapa? Yang pertama, karena kuat diingatan, saudara. Karena namanya baru pertama kali kan. Baru pertama kali itu kuat diingatan, saudara. Diingat terus. Mau makan ingat dia, mau minum ingat kamu katanya, mau mati ingat kamu, mau tidur pun ingat kamu. Jadi tidak bisa tidur karena ingat terus, tidak bisa tidur. Saudara, cinta pertama kepada Tuhan, jemaat Efesus sudah kehilangan itu, saudara. Tidak lagi mengingat Tuhan. Kalau dia sudah meninggalkan, dikatakan di sini meninggalkan kasih-Mu yang semula, meninggalkan cinta pertama, berarti dulu pernah. Betul enggak? Dulu pernah mereka ini mengalami yang namanya cinta mula-mula, kasih mula-mula. Itu bersemi, saudara. Itu selalu Tuhan diingatannya. Sedang makan aku ingat Tuhan, sedang jalan aku ingat Tuhan, sedang nyetir aku ingat Tuhan, naik motor aku ingat Tuhan. Di mana-mana ada
Ketika orang jatuh cinta kepada Tuhan, ketika jemaat Efesus ini jatuh cinta yang pertama kepada Tuhan, ada ketulusan kepada Tuhan. Karena belum dikotori, belum dicemari, masih polos, belum ada pengetahuan. Tapi kalau cinta yang selanjutnya saudara, wah banyak gombalnya itu. Betul nggak? Banyak gombal. Kepada yang kedua, yang ketiga, Anda tahu yang keberapa? Aku mencintaimu. Padahal cuma di mulut, di hati kan tidak tulus saudara. Itu gombal. Wah aku sayang padamu, aku tidak bisa tidur tadi malam karena aku ingat engkau, padahal gombal. Karena sudah banyak pengalaman. Kadang seringkali anak Tuhan seperti itu. Tuhan, I love you, aku mengasihimu, tapi ditemukan di dalam hatinya cuma gombal. Ditemukan di hati jemaat Efesus ini cuma gombal. Tidak ada ketulusan lagi, karena mereka sudah meninggalkan cinta pertama. Lalu yang ketiga, cinta itu mengubah penampilan ke arah yang lebih baik. Cinta pertama itu seseorang itu saudara, waktu dia jatuh cinta pertama, mengubah gaya hidupnya menjadi sesuatu yang baik. Kalau tadinya tidak pernah mandi saudara, malas mandi, bangun kesiangan, waktu dia jatuh cinta pagi-pagi, ya belum lagi telah udah mandi, pakai parfum, pakai baju bagus, apalagi kalau yang dia cinta itu di sebelah rumah. Dan pernah nyapu halaman saudara, sekali bisa 10 kali. Nah ketawa kan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan mengubah penampilannya ke arah yang lebih baik gara-gara jatuh cinta tadi saudara. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ketika kita jatuh cinta, mengarahkan kita kepada yang lebih baik. Ya, kalau tadi pasti menghadap cermin 10 kali sehari, bercermin terus, oh ini kurang bagus rambut ini, ya dibetulin, terus lihat, aduh hidungku, ya kan? Coba agak mancungnya dikit gitu kan, tapi tidak apa-apa, karena cinta itu tidak dilihat. Saudara, waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, setiap kali kita bercermin, firman Tuhan kan dikatakan cermin, amin. Setiap kali baca firman, bercermin saudara, baca firman, karena apa? Jatuh cinta. Jemaat yang ada di Efesus tidak lagi seperti itu saudara, tidak lagi seperti itu karena sudah kehilangan cinta itu. Lalu yang berikutnya, banyak momen bersama, ya, tiada hari tanpa bertemu, gak pernah bosan, selalu banyak momen bersama, selalu janjian, ya kan? Siapa dulu yuk kita ketemu di mana gitu kan? Selalu pengen ketemu, selalu kepengen berduaan, selalu kepengen ngobrol, walaupun ngobrol itu terus, ya. Pengen ketemu, sudah ketemu tadi pagi, siang mau ketemu lagi. Sudah ketemu 2 kali, mau ketemu lagi bentar lagi. Udah capek-capek saudara, udah pernah bosan memandang wajahnya. Sekalipun wajah itu jelek, sekalipun wajah itu hidungnya pesek, mulutnya monyong, gak dilihat itu saudara. Karena apa? Cinta. Tidak dilihat kekurangannya saudara, tidak dilihat kekurangannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak momen bersama, selalu berduaan, itu sudah hilang dari jemaat Efesus. Saudara, ini tarik kepada diri kita masing-masing ya. Ini sudah hilang. Tidak ada lagi momen berduaan dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk menyapa, Tuhan rindu untuk mendekat, tapi tidak ada yang mau didekati. Tuhan rindu untuk ngobrol, mencurahkan isi hatinya, tetapi tempat untuk dicurahkan tidak ada. Nggak pernah datang. Cuma janji-janji. Ya Tuhan, nanti aku doa. Nanti aku doa pagi Tuhan. Sudah pagi, udah bangun-bangun, sudah setel jam, alarm saudara tidak bangun-bangun, lewat. Tuhan nantilah siang lagi.
Siang Tuhan sudah nunggu, tidak datang saudara. Coba saudara nunggu pasangan saudara tidak datang, waktu saudara menggebu-gebu dengan cinta, tidak datang. Lalu dia katakan, Tuhan nanti malam tidak ada pekerjaan. Pada saat malam, Tuhan aku capek. Tadi banyak pekerjaan siang hari, aku capek. Tuhan sudah nunggu, tapi dia tidak ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena cinta itu sudah ditinggalkannya. Lalu saudara, dia tidak bisa dihalangi oleh situasi dan keadaan. Apapun yang menghalangi, badai, topan, puting beliung, saudara, tidak ada yang bisa menghalangi ketika hati itu sudah berhasrat untuk bertemu dengan yang dia cintai. Itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Apapun tidak bisa menghalangi. Masalah apapun di dalam rumahnya tidak menghalangi untuk dia datang kepada Tuhan. Situasi segawat apapun, setidak enak apapun, dia tetap bertemu dengan Tuhan. Itu tidak bisa menghalangi, karena cinta saudara. Tetapi jemaat Efesus sudah ditinggalkan itu. Selalu menuruti apa yang dikatakan. Betul ya? Waktu dibilang, ya besok pakai baju merah, tapi pasangannya ini tidak suka pakai baju merah. Itu paling baju yang dia benci, paling dia tidak suka. Hampir tidak ada di dalam lemarinya baju merah, karena dia paling tidak suka. Tapi ketika disuruh, diminta pakai baju merah ya, dia langsung beli baju merah, dia pakai saudara. Kenapa? Karena cinta. Apapun yang dikatakan dituruti, apapun dikatakan dia lakukan. Kalau kita tidak pernah menuruti perkataan Tuhan, itu tanda tanya, artinya cinta kita sudah hilang. Kalau kita masih mencintai Tuhan saudara, apapun yang Tuhan katakan pasti kita nurut. Seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, pasti nurut. Apapun yang Tuhan minta pasti dituruti, tidak pernah ditolak, tidak pernah menimbang-nimbang, spontan langsung ikuti karena cinta. Ketika orang itu tidak mengikuti atau menimbang-nimbang, memikir-mikir, minta konfirmasi, itu tidak. Artinya cinta itu sudah hilang. Cinta pertama itu saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita melihat di sini, Tuhan mengatakan, engkau jemaat Efesus, semua cinta pertama itu, kasih mula-mula itu sudah hilang. Namun katanya di ayat keempat, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, Tuhan mencela jemaat Efesus ini karena mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Mereka sudah meninggalkan namanya anugerah saudara. Mereka sudah meninggalkan kasih karunia itu saudara. Karena sosok kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia jatuh cinta kepada Tuhan. Cinta pertamanya kepada Tuhan yang membuat dia bergolora tadinya. Tapi setelah itu dia tinggalkan. Dia tinggalkan cinta mula-mula. Dia tinggalkan anugerah. Dia tinggalkan kasih karunia. Saudara, lalu kita lihat di sini. Di ayat yang kedua dan ketiga, sebelum Tuhan mengungkapkan di ayat 4, kita baca ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak
dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa Engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan Engkau tidak mengenal lelah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa tadi saya katakan tidak kelihatan kalau mereka sudah kehilangan anugerah, tidak kelihatan kalau mereka sudah kehilangan kasih karunia, tidak kelihatan kalau mereka sudah kehilangan kasih mula-mula, tidak kelihatan kalau mereka sudah kehilangan cinta pertama, karena mereka tetap melayani, saudara. Ini maka saya katakan sangat halus. Mereka tetap melayani karena Tuhan katakan segala pekerjaanmu aku tahu. Tuhan tahu apapun yang kita kerjakan, ketika kita datang beribadah, ketika kita aktif, ketika kita melayani, ketika kita tidak pernah lelah, saudara. Itu semua Tuhan tahu. Ketika kita itu berjerih payah, Tuhan tahu, saudara. Ketika kita tekun melayani, tekun beribadah, tekun melakukan apapun, Tuhan melihat semua itu. Tuhan mengetahui segala pekerjaan. Maka Tuhan katakan kepada jemaat Efesus ini, aku tahu segala pekerjaan. Engkau capek karena engkau tidak pernah kenal lelah melayani, ya, dari hari ke hari, bahkan setiap hari, ya, subuh-subuh sudah bangun untuk melayani. Apapun kegiatan-kegiatan itu dilakukan, tidak pernah absen, dilakukan semuanya. Lalu juga dikatakan kau tetap sabar dan menderita oleh karena nama Yesus, namaku, kata Tuhan. Engkau tetap sabar ketika kau difitnah. Mereka tetap sabar, saudara. Ketika difitnah mereka tetap sabar. Ketika mereka menderita oleh sebab namaku, kata Tuhan, engkau tetap sabar. Kau tetap melayani, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah capek, dilakukan semuanya. Tuhan katakan, aku tahu semua itu, nak. Aku tahu, Tuhan katakan, semua pekerjaanmu aku tahu, semua tampilanmu aku tahu, semua kegiatanmu aku tahu. Ketika kau latihan, ketika kau mempersiapkan diri untuk pelayanan, ketika kau berjalan dari tempatmu yang jauh untuk hadir ke tempat ini, Tuhan katakan, aku tahu. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi di dalam kepribadiannya Tuhan sudah menemukan bahwa tidak ada cinta di hatinya, saudara. Tidak ada cinta lagi di hati mereka. Jangan itu terjadi kepada kita. Ini pesan Tuhan, ini peringatan Tuhan buat kita. Mereka melakukan semua itu dengan tekun dan giat, tapi bukan didorong karena cinta. Bukan didorong karena cinta, saudara. Hati-hati ini, saudara. Maka saya katakan ini sangat halus, tidak bisa dideteksi, ya. Tetapi Roh Kudus yang melihat itu semua. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Apakah engkau melayani, berbakti kepada Tuhan tanpa pernah merasa lelah dan capek? Kau sudah berkorban sebanyak mungkin, tetapi tidak ditemukan cinta di dalam hatimu. Kau hanya melakukan rutinitas, kau hanya melakukan kewajiban, kau hanya melakukan jadwal-jadwal, saudara. Engkau sudah kehilangan cinta itu. Tuhan katakan, aku mencela engkau karena kau sudah tinggalkan itu semua. Aku mencela engkau, Tuhan katakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, betapa sedih hati Tuhan ketika kita sudah capek, tapi dalam hati kita tidak ada cinta kepada Tuhan. Kita melakukan semua, kita sibuk, saudara. Kita mengerjakan semuanya. Saudara jemaat yang ada di Efesus ini dikatakan,
mereka tidak menyadari. Dan sering kali ini terjadi pada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan masa sekarang, tidak menyadari kalau dia sudah kehilangan cinta pertamanya kepada Tuhan. Sudah meninggalkan cinta pertamanya kepada Tuhan. Karena apa? Sudah sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan jadwal-jadwal saudara. Wah, harus bangun lebih pagi, kejar semua. Tidak pernah bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tidak ada waktu yang berduaan tadi seperti saya bilang. Tidak ada momen bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi keintiman dengan Tuhan. Tidak ada lagi getaran cinta, tidak ada lagi hasrat kepada Tuhan. Melakukan semuanya karena rutinitas, karena jadwal, karena kewajiban, tapi bukan didorong rasa cinta. Bukan didorong oleh rasa cinta. Saudara, saya mau katakan itu gombal. Pelayanan kita gombal, saudara. Seperti tadi saya katakan, memuji Tuhan atau memuji pasangannya tadi, tapi hatinya gak ada cinta. Gombal. Jangan sampai pelayanan saudara menjadi gombal di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara lakukan, saudara sudah capek, saudara sudah letih, saudara sudah tekun, tapi semuanya diperhitungkan adalah gombal. Tidak ada cinta yang bergetar lagi di dalam hati. Tidak ada lagi hasrat yang diinginkan oleh Tuhan itu. Maka Tuhan katakan, aku mencela engkau, karena cinta itu sudah tidak ada di hati. Pelayanan mereka menjadi sia-sia, saudara. Tuhan mau ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dengan didorong rasa cinta yang mendalam, bukan didorong oleh perasaan lain, saudara. Jangan didorong karena kita ingin berkat, jangan didorong karena ada hitungan-hitungan di dalamnya, jangan didorong karena dilihat oleh orang lain, tapi biarlah didorong oleh rasa cinta. Ketika cinta itu bergetar seperti tadi yang saya uraikan, yang namanya cinta pertama harus ada di dalam kita kembali. Poin-poin cinta pertama tadi, saudara, biar itu kembali dalam hidup kita, di mana ada momen-momen kita berduaan dengan Tuhan, di mana ada momen-momen kita tambahkan waktu lebih lagi, dan tidak pernah bosan, selalu ingin bertemu. Ketika dimanapun selalu ada Tuhan di hati kita, di pikiran kita, selalu ada cinta yang bergelora yang tidak bisa dipadamkan oleh situasi dan keadaan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan ingin ditemukan itu di hati setiap kita. Betapa Tuhan ingin, karena saudara di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Saudara, Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, anak Tuhan tidak menyadari, hamba Tuhan tidak menyadari, pelayan Tuhan tidak menyadari kalau dia sudah jatuh terlalu dalam. Sudah jatuh terlalu dalam, tidak kelihatan. Kalau si pembunuh tadi kelihatan, saudara. Kalau orang yang kecewa sama Tuhan kelihatan dia jatuh. Tapi kita tidak kelihatan. Kalau kita sudah jatuh betapa dalam. Saudara, biarlah ini hati Tuhan yang memanggil setiap kita untuk kita dipulihkan, saudara. Supaya kita kembali bergetar untuk Tuhan. Supaya kita punya hasrat yang dalam, punya passion, punya cinta yang bergelora. Tuhan katakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan katakan, bertobatlah. Hari ini kau sadar, mari kau bertobat. Ketika kau mendengar pesan ini, engkau sadar, mari engkau bertobat. Kembali lagi seperti dulu waktu engkau mengalami cinta pertama. Hari ini, saudara, lewat poin yang saya ungkapkan tentang cinta pertama, mari kita kembali kepada Tuhan. Perbaiki lagi, saudara. Ketika saudara kembali melakukan itu
itu saudara akan muncul getaran cinta. Begitu juga hati Tuhan bergetar ketika hatimu bergetar. Dan itu berpadu, memadu cinta antara hati Tuhan dengan hati kita. Memadu kasih, memadu cinta saudara. Bergetar. Sesuatu yang besar dan ajaib pasti akan terjadi. Banyak gereja Tuhan sudah tinggalkan kasih semula. Banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan sudah tinggalkan kasih semula. Tapi hari ini berkat Tuhan turun atas kita. Anugerah masih berlaku hari ini. Mari saudara kembali minta dipulihkan. Berkata kepada Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau bertobat. Saudara kita berkata, aku mau bertobat Tuhan. Karena Tuhan katakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula, apa yang dulu, apa yang pertama engkau lakukan. Lalu dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sama ada Alkitab saudara sama saya? Sama ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak bertobat, dikatakan Tuhan, aku akan datang kepadamu. Kalau kau tidak menyadari dan kau tidak mengambil sikap untuk bertobat kembali kepada cinta mula-mula itu, Tuhan katakan, aku akan datang kepadamu, aku akan ambil kaki dianmu. Kita sudah dengar pelajaran tentang kaki dian. Itu pelita. Di mana kaki dian pelita itu ada, di situ ada terang, saudara. Di mana ada pelita itu ada terang. Saudara bayangkan, kalau pelita itu diambil, masih ada terang atau tidak? Nggak ada terang lagi saudara. Ketika pelita itu diambil, berarti kegelapan yang ada dalam hidup kita. Artinya kita yang melayani berjerih lelah tadi tidak pernah capek itu saudara. Sama nasibnya dengan si pembunuh tadi. Ini hari ini Tuhan katakan kepada kita, ingatlah untuk seterusnya sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Biarlah cinta itu terus berpadu. Jangan sampai Tuhan temukan cinta pertama tidak ada lagi, kasih mula-mula tidak ada lagi. Hari ini Tuhan katakan, bertobat, kembalilah. Saudara tundukkan kepala. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Katakanlah, bertobat, kembali lagi kepada cinta itu. Apa yang semula pernah kau alami, kembali Tuhan katakan. Kalau engkau tidak bertobat, Tuhan katakan, aku akan mengambil kaki dia. Saudara, apa artinya kita pelayan? Jadi renungkan ini baik-baik. Apakah pelayananmu selama ini karena kewajiban, karena rutinitas, karena jadwal, karena kesibukan? Apakah engkau tetap menjalin cinta dengan Tuhan? Apakah ada getaran cinta di dalam hidupmu? Semuanya tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu.